Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita telah sampai di Masjid Al-Rusdu Al-Barokah. Yang benar itu, insya Allah akan ada keberkahan. Artinya kurang lebih. Nah, ini masjid ini disodakokan dari seseorang. Kebetulan sekarang ini zaman sedang COVID, seseorang yang menderita terkena penyakit COVID-19. Waktu dokternya itu sampai peringatan terakhir kepada beliau itu kemungkinan hidupnya hanya tinggal 20%. Itu sahabat, saudara, dunia, mudah-mudahan saudaranya sampai ke akhirat. Kullu ikhwatul muslimin, semuanya juga orang umat muslim adalah saudara. Beliau setelah 20% itu yang tersemangat hanya saya ingin sholat buat masjid. Kalau tidak bisa masjid bambu yang terbesar, bikin masjid bambu yang terkecil tapi tercantik di dunia. Inilah sampaikan. Setelah ini dibuat masjidnya, setelah selesai pembangunannya, beliau tambahkan, saya ingin sodako juga membuat sumur. Dan putranya namanya ada Aura Satria Tirta. Jadi ada kata-kata tirtanya, maka mensodakokan sumur. Karena sodako di antara 5 yang terbesar. Pertama, menggali sumur mengeluarkan. Kedua, menyalurkan airnya. Ketiga, membuat jalan. Keempat, membuat fasilitas agama, yaitu masjid. Itu keempat. Malah masih ada 5 yang ke-10 yang terakhir adalah paling tidak mendoakan orang lain, tapi pahalanya besar. Itu juga sedekah mendoakan orang lain. Nah, ini beliau penuhi dengan 5. Setelah itu juga tanaman sedekah tamu dipenuhi di sini dari bibit durian, bibit mangga, bibit belimbing, bibit macam-macam buah-buahan. Ya, alhamdulillah, karena itu dengan pemikirannya beliau ini ingin menyumbangkan sebuah masjid terkecil tapi terindah dan tercantik, maka ini mendorong kepada saya juga, saya ingin juga berbuat baik. Maka ini juga dikhususkan lahan yang ada di sini adalah fasilitas keagamaan, memberikan fasilitas keagamaan. Nah, setelah itu alhamdulillah, ya memang kersani Allah, tiba-tiba naik. Setelah naik itu tiba-tiba dibawa ke rumah dan kesehatannya pulih kembali. Setelah kesehatannya pulih kembali, yang terimpi-impikan sama beliau ini adalah ingin juga setelah musolanya ini ada, ingin membuat majelis taklimnya, majelis ilmunya. Karena di sini di dalam musola ini walaupun kecil akan menjadi center, pusat pemikiran, melatih pikir kita, pusat senam hidayah. Mulai hop, sallallahu alaika ya Rasulullah. Sallallahu alaika. Kita juga pelatihan mengenai bambu untuk Sukabumi, dan bila belum untuk seluruh Jawa Barat, bila belum untuk seluruh Indonesia, dan menjadi juga pusat pelatihan terapi urut. Jadi urut kampung ini hampir punah. Padahal ada di Cibadi seorang namanya Mang Ian sampai dibawa ke China. Dulu pernah praktek di Granada. Kan urut itu ada mesel, ada urut, ada lelas, ada gebos, ada boreh, ada gesek, ada panajem, ada panaru, ada panghaut, ada pangwait, ada 30 disiplin. Itu hampir punah milik bangsa kita, milik orang Sunda hampir punah. Nah, kita kembalikan mudah-mudahan ada gebos lagi, ada boreh. Gebos itu memperbaiki energi tubuh. Kalau boreh itu membuka peredaran darah yang tersumbat. Ada yang mudah-mudahan inilah salah satu berkahnya, hikmahnya ada penyakit COVID, seseorang membuat ini dan membuat majelis talim. Dan mudah-mudahan majelis talim ini juga kita bisa lihat sudah berdiri. Mudah-mudahan dimudahkan, dan alhamdulillah juga Pak Haji dan teman-temannya beliau menyebarkan. Barangkali kenikmatan yang beliau rasakan ini juga supaya dirasakan oleh sahabat-sahabat dan teman-temannya. Menanam, ya, membuat air, menyalurkan air, membuat jalan, dan membuat fasilitas keagamaan. Nah, akhirnya setelah itu Pak Haji juga menggagas
membuat majelis ilmu dengan membuat majelis taklim ini yang ukurannya hampir 150 meter, jadi lebih besar. Jadi ini untuk pusat Senamijaya, pusat latihan zikir, pusat juga latihan bambu, pusat juga latihan terapi. Saya tuh pada saat di rumah sakit saya hanya bisa bernafas 6 menit. Hanya 6 menit saja saya bisa bernafas. Jadi 6 menit bisa bernafas, yang lainnya tuh saya harus pakai oksigen. Nah, sampai rumah saya hanya bisa bernafas pada saat itu cuma 20 menit. 20 menit saja, naik 14 menit. Jadi 14 menit dan yang lainnya saya pakai tabung oksigen. Jadi pada saat itu memang benar-benar ya istilahnya saya masih terus pakai tabung oksigen. Dan berbahagialah Bapak Ibu, adik-adik yang ada di sini karena bisa menikmati dengan gratis. Jadi yang kebayang oleh saya, aduh ini kalau meninggal beneran ya kan, apalagi sudah masuk HCU ya kan. Di sebelah saya juga udah dipasangin segala macam alat, saya juga udah dipasangin segala macam alat ya kan di badan saya ya kan. Saya cuma mikir, waduh kalau misalnya saya masih bisa hidup lagi ya kan, saya cuma pengen sedekah ya kan. Nah, sedekah apa yang terbayang? Masjid. Ketika itu terbayang adalah masjid ya. Jadi yang memang kan kita sama-sama mengetahui bahwa kalau misalnya kita meninggal dunia, pahala yang tetap jalan kan adalah sedekah jariah, kemudian anak soleh yang mendoakannya kan, dan ilmu yang bermanfaat. Lebih dari sekitar 60 orang bisa masuk sini, sehingga 40 orang bisa, kalau 40 orang kan bisa masjid ya kan, tapi disebutnya masjid bambu terkecil di dunia. Jadi istilah Abah itu, jadi Abah ini sudah bikin masjid bambu terbesar di dunia ya kan. Nah, Abah juga bikin masjid bambu terkecil di dunia, nah adanya di sini. Tapi alhamdulillah setelah saya lihat ternyata mau besar mau kecil, insya Allah secara dari segi Allahnya sih sama saja ya kan ilmunya. Siapapun yang katakanlah yang mendanai, mengerjakan, memakmurkan, insya Allah semuanya. Jadi waktu itu saya mengajak adik-adik saya ini, saya bilang, ayolah untuk kita sama-sama. Jadi waktu itu saya mengajak adik-adik saya ini, saya bilang, ayolah untuk kita sama-sama, ya kan, untuk bisa bangun masjid ini. Adik-adik saya, alhamdulillah sepakat, ya kan. Karena kami ingin mempersembahkan kepada orang tua kami. Jadi kami ingin mempersembahkan kepada orang tua kami. Karena yang kami serahkan di sini bukan hanya masjid, tapi juga sarana dan prasarananya. Termasuk di belakang itu ada dari anak saya ini, Aura Satria Tirta Iman, itu sumur dan kemudian dibikinin airnya. Alhamdulillah mengalir terus ya kan. Kenapa? Karena namanya Tirta kan air ya kan. Jadi Aura Satria Tirta Iman, saya bilang sama Satria ini, Satria, saya bilang itu kalau misalnya nanti ke depannya ya kan, karena namanya ada airnya, tolong bikin sumur di mana-mana. Jadi karena kan sumur juga kan sedekah jariah kan, salah satu sedekah jariah sumur ya kan. Saya bilang sama Satria, kalau misalnya bisa seperti itu, alhamdulillah bisa ya kan. Kemudian anak saya yang lain juga itu yang tanaman-tanaman. Jadi di sini ada tanaman durian, ada tanaman mangga, tanaman jambu, belimbing, bermacam-macam itu dari anak-anak saya yang lain. Jadi memang terus terang kami tuh berharap mudah-mudahan di sini insya Allah kedepannya seperti yang Abah bilang bisa menjadi pesantren terpadu ya kan dalam hal pertanian ya kan. Mudah-mudahan nanti kalau buah-buahannya sudah banyak ya kan, karena 3-4 tahun lagi itu udah berbuah semua, asal dipelihara ya kan, asal dipelihara, dirawat dengan baik. Yang durian segala macam itu duriannya juga durian montong, durian musang bukan montong, durian musang king. Itu durian paling mahal itu yang ada di sini nih. Jadi kalau itu bisa bertumbuh ya kan, itu insya Allah itu bisa menjadi berkah di sini karena apa? Bisa dimakan, bisa dijual. Jadi bisa membiayai untuk operasionalnya sini juga. Itu hanya dalam tempo 3-4 tahun itu. Bahkan ada yang cuma 2 tahun berbuah itu yang belimbing ya kan. Jadi saya ada lengkeng segala macam. Saya sih berharap mudah-mudahan Pak Ustadz khususnya yang ada di sini. Wa maulana Muhammad.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar, ya Latif ultuf bina, ya Latif ultuf bina, ya Latif ultuf bina, ya Latif ultuf bina.